Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Alhamdulillah ketemu lagi dengan saya Andi Kemal Febriansyah. Dalam video kali ini saya akan membawakan sebuah syair, membawakan sebuah karangan, membawakan sebuah makalahnya Imam Syafi'i rahmatullah alaih. Dalam makalah ini berisikan motivasi, berisikan semangat buat para pelajar dan santri yang meninggalkan kampung halamannya, yang merantau ke kampung orang lain untuk apa? Untuk menuntut ilmu. Maka untuk itu dalam video ini juga saya mencoba untuk memaknai dan mengulasnya. Maka untuk itu bagi teman-teman pelajar dan santri serta para guru, para alim ulama yang saya muliakan, saya hormati, jika menemukan di dalam video ini kesalahan-kesalahan, jika menemukan kekhilafan-kekhilafan dari saya, mohon dikoreksi. Dengan kerendahan hati saya memohon kepada teman-teman yang melihat video ini untuk bersedia mengoreksi kesalahan-kesalahannya. Mungkin itu saja mukadimah dari saya. Langsung saja kita lihat videonya. Check it out. Bismillahirrahmanirrahim. ما في المقام لذي عقل وذي أدب من راحة فدع الأوطان واغترب سافر تجد عوضا عمن تفارقه وانصب فإن لذيذ العيش في النصب إني رأيت وقوف الماء يفسده إن ساح طاب وإن لم يجري لم يطب والأسد لولا فراق الغاب ما افترست والسهم لولا فراق القوس لم يصب والشمس لو وقفت في الفلك دائمة لملها الناس من عجم ومن عرب والتبر كالترب ملقا في أماكنه والعود في أرضه نوع من الحطب فإن تغرب هذا أعز مطلبه وإن تغرب ذلك عز كالذهب. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tadi kita telah mendengarkan sederetan syair-syair karya Imam Syafi'i rahmatullah alaih. Perlu diketahui bahwasanya Imam Syafi'i ini adalah ulama yang sangat terkenal di zamannya, yang mana Imam Syafi'i ini adalah
ulama yang besar yang terkenal dengan kecerdasan dan kata-kata mutiara beliau. Yang terkenal dengan kata-kata mutiara, motivasi yang beliau rangkum di dalam sebuah syair. Buktinya banyak sekali motivasi-motivasi, semangat-semangat yang beliau sampaikan melalui syair, melalui bait-bait syair, yang mana syair-syair beliau ini telah dibukukan dan dinamai dengan Diwan Asy-Syafi'i. Nah, salah satu daripada syair-syair yang telah Imam Syafi'i buat, yang telah kita ketahui bersama, yaitu syair yang telah saya lantunkan tadi, yang mana dalam syair tersebut berisikan nasihat untuk kita ini merantau. Dalam hal ini saya maknai merantau di sini adalah seorang pelajar atau santri yang merantau, meninggalkan zona nyamannya, meninggalkan kampung halamannya, berkelana untuk menuntut ilmu. Nah, inilah yang saya maknai di sini sebagai perantauan. Di dalam bait yang pertama disebutkan, ma fil maqami lidhi aqlin wa dhi adabin min rahatin fada'il awtana waghtaribi. Artinya, tiada kata diam dan santai bagi orang yang berakal dan beradab, maka tinggalkanlah kampung halaman dan merantaulah. Di sini disebutkan, jika kita ingin menjadi orang yang beradab dan berakal, maka hendaknya kita merantau. Maka ini sungguh telah menjadi tamparan bagi para remaja, bagi para pemuda yang masih menghabiskan masa-masa belajarnya di dalam buaian kampung halaman. Maka marilah kawan, marilah kita bersama-sama, wahai para pemuda dan pemudi, sesama remaja, sesama pemuda, untuk sama-sama kita berkelana untuk menuntut ilmu, sehingga ketika kita nanti pulang ke kampung halaman kita, kita membawa pengalaman-pengalaman yang sangat berharga. Yang kedua, di situ tertulis, safir tajid iwadan amman tufarikuhu wansad fa innal ladzidal aishi fin nasabi. Merantaulah, kamu akan mendapatkan ganti orang-orang yang kamu tinggalkan, dan berusahalah, karena kenikmatan hidup itu ada dalam usaha. Di sini kita bisa mengambil 2 poin. Yang pertama adalah kita merantau ini tentunya meninggalkan kampung halaman. Dengan begitu, kita juga telah meninggalkan keluarga kita, meninggalkan ibu dan bapak kita, meninggalkan saudara kita, meninggalkan kakek nenek, meninggalkan semua keluarga kita, meninggalkan orang-orang yang kita sayangi. Itu kalau kita berbicara mengenai perantauan. Nah, ketika terjadi yang seperti itu, ketika kita merantau ini, kadang kita berpikir, saya telah meninggalkan ibu bapak, saya telah meninggalkan keluarga, maka saya tinggal sendiri. Saya sudah sendirian sekarang. Akhirnya apa? Akhirnya di sini kadang orang-orang itu akan merasa sedih. Di dalam perantauan menuntut ilmu, pelajar atau santri misalnya yang tinggal di asrama, mereka terus memikirkan ibu dan bapaknya. Saya telah jauh dari ibu dan bapak, saya sekarang tinggal sendiri. Di dalam syair ini, karya Imam Syafi'i ini, kita bisa mengambil pelajaran. Safir, merantaulah, tajid iwadan, kamu akan mendapatkan ganti. Maksudnya apa? Masih banyak teman-teman kita yang masih sayang sama kita. Di dalam perantauan menuntut ilmu itu, kita bisa merasakan kasih sayangnya sahabat kita. Kita sudah bisa merasakan kasih sayang teman-teman kita. Bahwasanya bukan cuma keluarga kita yang sayang sama kita, tapi disitulah kesetiaan kawan kita itu akan terlihat. Misalnya saja ya, misalnya seperti yang saya alami sendiri di pesantren sana. Yang awalnya mungkin di Sulawesi sini, karena saya merantau ke Jawa, di Sulawesi sering kita ketemu dengan sesama orang Sulawesi.
Tapi kita biasa-biasa saja. Kita bertemu sesama orang Sulawesi, masih di Sulawesi, ketika masih tinggal di Sulawesi, bertemu dengan sesamanya orang Sulawesi, kita itu kadang-kadang kayak orang tidak kenal. Tapi coba, ketika kita di sana, di Jawa, saya ketemu dengan santri. Ketika saya tanya, kamu dari mana? Oh, saya dari Sulawesi. Maka kita ini langsung akrab. Kita itu seakan-akan berkeluarga. Kenapa demikian? Karena tadi betul itu katanya Imam Syafi'i. Walaupun kita meninggalkan orang-orang yang tersayang kita, tajid iwadhan, kamu masih akan mendapatkan ganti orang-orang yang sayang kepada kamu di sana. Jadi jangan kita berputus asa, jangan kita berkecil hati. Ah, kalau saya merantau nanti sendiri kak, tidak ada yang sayang sama saya. Jangan berpikiran seperti itu. Kenapa? Karena di sana kita tidak sendirian. Banyak keluarga kita di sana, banyak saudara kita di sana. Di sanalah kita akan mengerti yang namanya saling membantu. Sesama orang Sulawesi di sana, ketika ada yang mempunyai masalah, maka kita bantu mereka. Sangat indah rasanya saling membantu. Nah, kemudian poin yang kedua, yaitu berusahalah, karena kelezatan hidup ini ada dalam berusaha. Bukan kayak namanya berusaha itu sulit ya. Bukan kayak namanya perjuangan itu melelahkan ya. Di sini terdapat makna bahwasanya setelah yang namanya berusaha, pasti kita akan mendapatkan namanya kenikmatan. Makanya sering kita dengar ya, bersakit-sakit dahulu, senang-senang kemudian, itu betul. Karena kenapa hadirin? Kenapa yang seperti itu? Karena memang beda ketika kita mendapatkan kenikmatan tanpa berusaha, memang nikmat ya. Tapi ketika kita mendapatkan kenikmatan dengan berusaha, maka itu kenikmatannya itu berlipat ganda. Kenapa? Karena diawali dengan berusaha. Misalnya saja, kenapa berbuka puasa dan sahur itu makanannya berbeda rasanya? Ketika kita buka kan sangat nikmat. Kenapa? Karena satu hari penuh kita menahan lapar, berusaha kita menahan lapar, sehingga kita merasa nikmat ketika berbuka. Tapi coba ketika kita sahur. Ketika kita sahur ini tidak ada pengorbanan di dalamnya. Sebelumnya itu kita bisa makan dan minum. Sebelumnya itu tidak ada yang namanya berusaha menahan lapar dan minum. Dan akhirnya ketika kita makan sahur, rasanya pahit, rasanya tidak nikmat. Beda ketika kita berbuka puasa. Kenapa? Karena berbuka puasa itu diawali dengan berusaha. Inilah maksudnya wansab, berusahalah, berjuanglah, berkorbanlah. Fa innal ladzal 'aishi fin nasabi. Karena sesungguhnya lezatnya hidup, nikmatnya hidup itu ada dalam berusaha, ada dalam perjuangan. Kenapa di sini disandingkan perantauan dengan perjuangan? Karena ketika kita merantau ini penuh dengan perjuangan, tidak mudah hadirin, tidak mudah. Kita merantau ini tidak mudah. Kita merantau ini bukan kita mau mencari kenikmatan di sana, tidak. Kita akan mendapatkan kenikmatannya semuanya itu ketika nanti kita pulang. Ketika nanti kita pulang, kita ceritakan sama orang-orang pengalaman-pengalaman kita, itu rasanya indah. Padahal yang kita ceritakan itu perjuangan-perjuangan kita, kesulitan-kesulitan kita ketika kita berjuang. Tapi ketika menceritakannya sama orang, ada kelezatan tersendiri. Nah, itu yang mampu kita petik dari poin yang kedua ini di dalam syair yang kemudian pada bait-bait selanjutnya itu semuanya berisikan perumpamaan-perumpamaan. Perumpamaan-perumpamaan orang yang merantau dengan orang yang hanya tinggal diam di kampung. Nah, sini di bait berikutnya ini tertulis, inni ra'aitu kufal ma'i yufsiduhu in saha taba wa illam yajri lam yatibi. Sesungguhnya aku melihat air yang mengalir akan membusuk. Air yang tidak mengalir akan membusuk. Air menjadi baik jika mengalir dan menjadi buruk jika dia tergenang. Maka kita lihat, sejernih apapun air, kalau air tersebut tidak mengalir, hanya diam di tempatnya, tergenang di tempatnya,
maka lama-kelamaan air itu akan membusuk. Lama-kelamaan air itu akan kotor, berubah warnanya, dan lama-kelamaan air itu akan habis. Air itu akan kering dan tidak memberikan manfaat. Kenapa? Karena tergenang diam di tempatnya. Tapi coba kita lihat air yang mengalir. Sekotor-kotor apapun air mengalir, sekotor apapun air itu kalau dia mengalir, maka lama-kelamaan dia akan jernih. Lama-kelamaan dia akan jernih, sehingga orang bisa meminumnya, sehingga orang bisa membersihkan badan darinya. Sehingga kita ini banyak yang mengambil manfaat dari air yang mengalir. Kenapa? Karena dia mengalir, sehingga mampu memberikan manfaat yang banyak. Begitulah juga dengan manusia ini. Kadang potensi-potensi manusia ini akan dia temukan ketika dia ini berkelana, ketika dia ini bermasyarakat. Karena tidak semua ilmu kita dapatkan hanya di bangku pendidikan. Tidak semua ilmu kita dapatkan di kelas. Akan tetapi kadang ilmu itu kita dapatkan dari pengalaman. Banyak ilmu yang kita dapatkan dari pengalaman-pengalaman kita. Maka terkadang orang yang sering bepergian ke berbagai daerah, dia ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang tidak ada di dalam kelas. Kenapa? Karena dia ini mengalir kemana-mana. Kemudian bait selanjutnya berbunyi, wal asadu laula firaqul ghabi maftarasat, wassahmu laula firaqul qausi lam yusibi. Seekor singa jika tidak keluar dari sarangnya, maka dia tidak akan mendapatkan mangsa. Dan anak panah jika tidak melesat dari busurnya, maka dia tidak akan mengenai sasaran. Nah, di sini ada dua perumpamaan, yaitu yang pertama adalah singa. Kita kenal singa ini adalah hewan yang buas, hewan yang memangsa hewan-hewan yang lain. Sehingga ketika ada singa, terdapat singa, maka hewan-hewan yang lain akan lari terbirit-birit. Kenapa? Saking perkasanya daripada singa ini. Si raja hutan, si singa ini. Kan tetapi segarang apapun singa, segalak apapun singa, kalau singa ini hanya diam di sarangnya, apakah mangsa akan datang sendiri? Tidak. Singa akan mendapatkan mangsa, singa akan ditakuti oleh hewan-hewan lainnya yang lain ketika singa itu keluar dari sarangnya. Begitupun dengan kita, mungkin kita mempunyai potensi yang banyak. Kita mungkin mempunyai potensi-potensi yang belum kita ketahui karena kita masih diam di kampung. Tapi ketika kita keluar merantau menuntut ilmu, maka disitulah kehebatan kita, kehebatan potensi-potensi kita ini akan keluar. Kita akan bisa mendapatkan potensi-potensi yang kita miliki ketika kita keluar dari kampung kita. Kemudian diumpamakan juga seperti anak panah. Anak panah ini mustahil akan mengenai sasarannya ketika dia tidak melesat dari busurnya. Maka ada proses, dia meninggalkan busur. Ketika dia tidak meninggalkan busur, mana mungkin dia akan menancap ke sasaran. Tapi kalau kita tarik busurnya, kemudian kita lepaskan sehingga anak panah tersebut melesat, meninggalkan busurnya, rela meninggalkan busurnya, maka dia akan mengenai sasarannya. Kemudian di bait yang selanjutnya tertulis, wasyamsu la waqafat fil fulki daimatan lamallahan nasu min ajimin wa min arabin. Matahari kalau ada di porosnya selamanya, maka semua orang, baik orang Arab maupun di luar Arab atau orang ajam, mereka semua akan merasa jenuh. Maka seperti yang kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan matahari ini sebagai sumber kehidupan bagi manusia, bagi tumbuh-tumbuhan dan bagi semua makhluk hidup di dunia ini. Maka ketika matahari ini berhenti berputar, berhenti di porosnya, tidak berputar lagi, maka kehidupan banyak yang terhenti. Kemudian di bait yang terakhir ini ditulis, wattibru katurbi mulqan fi amakinihi wal 'udu fi ardihi naw'un minal hatabi. Timah akan terus seperti tanah kalau terus berada di tempatnya. Kayu cendana pun hanya akan menjadi kayu bakar
jika terus menetap di tanah. Fa in tagharraba hadza a'azza matlabuhu wa in tagharraba dzalika azza kadzahabi. Maka bila timah tersebut berpisah dari tanah, maka sangat menyenangkan orang yang mendapatkannya. Begitu pula kayu cendana ketika menjauh dari tanah akan berharga seperti emas. Alhamdulillah teman-teman, kita telah mendengarkan tadi ya video yang mungkin bisa dibilang panjang, syair-syair Imam Syafi'i rahmatullah alaih yang telah kita dengarkan, yang telah kita simak, yang telah kita maknai dan ulas bersama-sama. Dan sekali lagi saya memohon, mungkin ada teman-teman pelajar dan santri, para alim ulama, para guru dan ustadz yang sempat melihat video ini, dengan penuh kerendahan hati saya memohon untuk mengoreksi jika terdapat kesalahan-kesalahan di dalamnya. Mungkin ada yang bertanya-tanya kenapa saya terus pakai masker. Jadi saya pakai masker ini karena memang saya membuat video yang seperti ini karena untuk mengisi kekosongan, karena sekarang saya ini lagi diisolasi ya, lagi isolasi COVID-19 ya, tepatnya sekarang saya berada di Hotel Harper Perintis, tepatnya di Makassar ya. Alhamdulillah saya sudah menjalani isolasi di sini. Untuk sekarang sudah berjalan 12 hari ya. Alhamdulillah ya, mungkin itu jawabannya tadi kenapa saya terus pakai masker, untuk menjaga-jaga supaya penularan COVID-19 ini tidak kemana-mana, untuk mengisi kekosongan daripada saya bosan di sini, daripada saya bosan gak tahu mau ngapain kan. Hanya saya buat video yang seperti ini sekedar berbagi dan mengisi. Kalau saya istilahkan itu berbagi dan mengisi. Kenapa saya katakan seperti itu? Saya berbagi apa yang saya ketahui dan mengisi diri saya. Mengapa demikian? Dengan menyampaikan ilmu yang seperti ini, mungkin ada kritikan-kritikan, mungkin ada saran-saran yang bisa saya dapatkan. Akhirnya saya pun terisi lagi ilmu-ilmu baru. Makanya saya namakan ini sebagai saling berbagi dan saling mengisi. Jadi di sini tidak ada yang, saya tidak menggurui, saya tidak menceramahi, akan tetapi kita ini saling mengingatkan, kita saling menyampaikan. Mungkin cukup sekian penutupan dari saya. Mudah-mudahan yang merantau di sana, yang merantau di luar, merantau di kampungnya orang lain, itu bisa kita kembali bersemangat, jangan putus asa ya. Sesama perantau penuntut ilmu, saya sampaikan kepada teman-teman agar terus berjuang di sana. Kita ini merantau menuntut ilmu agar kita mendapatkan pengalaman-pengalaman yang banyak. Dan saya juga mengajak kepada teman-teman yang lain yang belum merantau menuntut ilmu, mari kita rasakan yang namanya merantau menuntut ilmu itu bagaimana. Kita rasakan perjuangannya, kita rasakan pengorbanannya, kita rasakan kenikmatannya bersama-sama. Mungkin cukup sekian apa saya sampaikan. Kita ketemu di lain waktu, di video-video yang akan datang insyaallah. Dan doakan kami di sini, mudah-mudahan selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.